terlebih dahulu. Yang pertama, Mbak Roni, hadir Bu. Mbak Solihati, Mbak Eni, hadir. Mbak Sonia, hadir. Mbak Rosa, hadir. Mbak Anissa, Mbak Anissa, hadir. Mbak Al, hadir. Mas Syaiful, Mbak Silvana, hadir. Alhamdulillah kalian semua pada hadir pada pembelajaran kali ini. Pada pagi hari ini kita akan belajar tentang gaya dan gerak. Sebelumnya Ibu akan menampilkan sebuah gambar, nanti kalian bisa mengamati. Di sini saya akan bercerita terlebih dahulu sedikit mengenai gambar tersebut. Pada liburan minggu kemarin, warga Dito itu akan berlibur ke sebuah pantai. Tetapi pada pertengahan jalan, tiba-tiba mobil yang ditumpangi oleh Dito dan keluarganya itu mogok. Kira-kira apa yang akan dilakukan oleh keluarga Dito? Ada dua kemungkinan jawaban. Kira-kira apa? Saya pengen tahu jawaban dari Mbak Silvana. Kira-kira yang akan dilakukan apa kalau mobilnya mogok? Mendorong mobil. Mendorong mobil. Terus Mbak Al? Dibenerin mobilnya. Dibenerin mesinnya. Mbak Rosa? Ngumben. Ya, berbagai macam jawaban ya dari kalian. Dua kemungkinan jawaban kalau sesuai dengan materi yang kita pelajari nanti. Kalau nggak didorong ya ditarik, didorong mobilnya. Kalau nggak gitu memanggil mobil lain untuk menariknya. Nah, itu kan ada kaitannya dengan sebuah gaya. Dari cerita tadi itu bisa disimpulkan bahwa gaya yaitu tarikan atau dorongan. Misalnya, ini kan ada meja. Nah, meja ini kita tarik, itu udah termasuk gaya. Kemudian, misalnya kalau kita mendorong meja ya, misalnya kayak gini, itu sudah termasuk sebuah gaya. Kita mengangkat tas, terus kita mendorong gerobak, itu juga termasuk salah satu contoh dari gaya. Gaya itu bisa dipengaruhi oleh dua faktor. Yang pertama itu gravitasi bumi, dan yang kedua yaitu dorongan atau tarikan. Kemudian di sini macam-macam gaya dalam kehidupan sehari-hari itu ada 6. Siapa yang tahu gaya apa saja? Hasilkan tangan. Gaya gesek. Gaya gesek 1. Terus Mbak Risa? Gaya dorong. Gaya dorong, ya, masuk tuh. Belum belajar. Ya. Nah, termasuk tadi ada gaya gesek, terus ada gaya otot, kemudian ada gaya magnet, terus ada gaya gas, terus yang terakhir ada gaya listrik. Apa saja tadi? Gaya gesek, semuanya itu ada 6. Kita bahas satu persatu ya, yang gaya otot. Gaya otot yaitu gaya yang dihasilkan oleh otot. Ketika kita menjinjingkan seperti ini, itu sudah termasuk contoh dari gaya otot. Tadi gaya otot yaitu gaya yang dihasilkan oleh otot. Kemudian yang kedua ada gaya gesek. Kira-kira siapa yang bisa mencontohkan contoh dari gaya gesek? Ya, saya jelaskan terlebih dahulu pengertian dari gaya gesek, yaitu gaya yang dihasilkan oleh
dua permukaan benda yang saling bergesekan. Misalnya di sini, misalnya kalau tulisnya ini kotor ya, terus saya membawa penghapus. Nah, saya menghapus papan tulis itu termasuk contoh dari gaya gesek. Kemudian yang selanjutnya ada gaya magnet. Siapa yang bisa mencontohkan gaya magnet itu yang seperti apa? Ada? Mbak Eni? Gaya magnet? Seperti kalau di skrip yang ada magnetnya itu, Bu. Oh, bisa ya, yang ada klip-klipnya itu kan? Iya. Ya, itu termasuk contoh dari pengaplikasian dari gaya magnet. Terus ada contoh lagi, siapa yang di rumah punya kulkas? Ada kan yang punya kulkas? Ya. Dan kulkas tersebut itu memanfaatkan magnet untuk apa sih namanya, di pintunya itu loh, yang buka dan menutup pintu. Kemudian yang selanjutnya saya punya contoh, nanti kalian simpulkan ini gaya apa ya. Ketika ini namanya apa? Spidol. Spidol ini saya jatuhkan ke bawah. Ya, gaya gravitasi. Kenapa? Kalian alasannya apa kok bisa mengatakan kalau itu gaya gravitasi? Karena jatuh. Ya. Ya, jatuhnya dari atas ke bawah. Kalau misalkan saya lempar ke atas, jatuh. Ya, tetap jatuhnya ke bawah. Karena gaya gravitasi yaitu gaya tarik bumi. Apapun yang kita jatuhkan atau kita lemparkan, pasti jatuhnya akan ke bawah, tidak akan melayang ke atas karena adanya gaya gravitasi bumi. Kemudian yang selanjutnya ada gaya listrik. Gaya listrik yaitu gaya yang dihasilkan oleh aliran listrik. Misalnya kalau di sini ada kipas angin ya, itu dari listrik tersebut itu kan nanti menghasilkan sumber listrik terus dialirkan ke kipas angin. Kipas anginnya yang mulanya diam, jika kita hidupkan nanti kan bergerak, itu termasuk memanfaatkan gaya listrik, gaya yang dihasilkan oleh listrik. Kemudian yang terakhir ada gaya pegas. Siapa yang pernah main ketapel? Bandri itu loh. Ya, Mas Eko ya, biasanya dimainkan oleh laki-laki. Gaya apa namanya, bermain ketapel tadi atau bandring itu termasuk contoh dari gaya pegas. Kenapa? Karena ini saya punya contoh itu ya, karet misalnya. Tapi ini nggak bawa itunya, nggak bawa karetnya, nggak bawa apa? Itu yang buat itu loh, kayunya. Misalnya ini kan ada karet. Dan karet ini sudah termasuk contoh dari gaya pegas karena kembali ke bentuk semula. Kan mulanya kayak gini. Terus ketika kita tarik, terus kita kembalikan lagi, itu lenting apanya? Bentuk ininya itu tuh kembali ke bentuk semula. Itu namanya gaya pegas. Semua gaya sudah kita pelajari. Apakah kalian sudah paham? Beberapa ada yang sudah, beberapa ada yang belum. Sebelum dilanjut ke materi selanjutnya, Ibu punya permainan nanti digunakan untuk apa? Menggugah semangat atau memberikan apresiasi kepada teman-teman semuanya. Misalnya, contohnya ini kita bermain tepuk di sini sama di sini. Ini tudung, ini tak. Ya. Dari kalian kan sudah ada yang bisa. Ini dung tak, seperti itu. Nah, nanti ketika saya
memberikan apresiasi juga bisa mengaplikasikan tadi. Kita misalnya ada yang maju, bisa dibilang beri apresiasi, duntak, 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 salut, seperti itu. Sudah bisa? Terus kemudian di sini setelah kita belajar macam-macam gaya, ini ada pengaruh gaya terhadap benda. Pengaruhnya apa saja sih gaya tersebut terhadap benda? Yang pertama itu gaya itu bisa mempengaruhi benda diam menjadi bergerak. Misalnya ini umpamakan sebuah bola ya. Terus ini kan tak tahu bahwa terus kita sepak. Nah, ini kan berarti yang mulanya bendanya itu diam, ketika kita sepak itu akan berubah atau bergerak. Itu termasuk contoh dari gaya yang mempengaruhi benda diam menjadi bergerak. Kemudian yang kedua yaitu gaya dapat mempengaruhi benda gerak menjadi diam. Kira-kira contohnya apa? Menghentikan bola. Betul, tepat sekali. Ketika kita ini membayangkan ya, lihat permainan sepak bola di televisi. Lihat bola itu mau masuk ke gawang kan, itu kan melayang gitu. Terus kipernya itu menangkap. Yang bolanya mulanya melayang terus ditangkap kiper, itu kan bolanya jadi diam. Termasuk pengaplikasian dari gaya dapat mempengaruhi benda gerak menjadi diam. Selanjutnya itu ada gaya dapat mempengaruhi benda kecepatan gerak benda. Kira-kira apa? Ya, bisa. Ketika kita menaiki sepeda motor atau kita naik sepeda biasa, ketika kita di jalan itu kan kita tiba-tiba melihat ada kucing ya, yang mulanya kita kecepatannya itu sangat tinggi ya, itu ketika kita melihat kucing mau menghindari kita harus hati-hati. Berarti itu pengaplikasian dari gaya dapat mempengaruhi kecepatan gerak benda. Sudah 3 ya, kurang 2 lagi. Selanjutnya yaitu gaya dapat mengubah arah gerak benda. Contohnya, ketika kita mengayuh sepeda misalnya, terus jalannya itu berbelok. Dari gaya kita tadi kan, kalau kita menaiki sepeda itu kan menggunakan gaya otot ya, kita mengaplikasikan gaya otot. Terus jalannya itu berbelok. Nah, jadi kita asal mulanya lurus terus mengikuti jalan tadi berbelok, itu termasuk gaya dapat mempengaruhi arah gerak benda. Tuh. Kemudian selanjutnya yaitu gaya dapat mempengaruhi bentuk benda. Saya ini punya plastisin. Mesti kalian nggak asing ya dengan plastisin seperti ini. Iya, malam, bukan siang, bukan pagi. Ini minta tolong nggak dibagikan satu persatu. Dibagikan, nanti kalau sisa boleh buat Mbak Alisa. Bisa.
Ini boleh dimakan. Oh, udah boleh, karena ini mainan ya, bukan makanan. Sudah sampai ke satu persatu ya? Sudah. Ya. Ini kan bentuknya kubus. Ya. Ketika boleh dibuka, ini ada kan pelindung plastiknya, ini dibuka dulu. Jadi udah dibuka, Mbak? Itu bukan bagus ya, Mbak? Sudah dipegang semuanya ya? Ya. Pas isinya, ini kan bentuknya seperti kubus. Emang kubus sih? Itu udah ditekan-tekan. Nah, ketika kita menggunakan gaya otot, ini yang ada di pergelangan ya tangan. Terus ininya bisa di kepal-kepal. Apa Benoni? Ya, di kepal-kepal kayak gini. Yang mulanya bentuknya tadi kubus, yang karena ada bantuan gaya otot yang terdapat dari tangan tadi, itu bentuknya sudah berubah menjadi seperti ini. Kalau kalian mau membuat bunga atau membuat hewan-hewan dari plastik juga bisa, karena ini sifatnya lentur, bisa diaplikasikan. Nah, yang mulanya tadi bentuknya kubus, ada bantuan tangan, kayak otot tadi, bentuknya berubah. Nah, bisa disimpulkan bahwa dari gaya otot tadi itu dapat mempengaruhi bentuk suatu benda. Ya, seperti itu. Di sini Ibu mau meminta kalian membagi kalian menjadi 5 kelompok yang terdiri dari kelompoknya itu 2 orang. Nah, di sini Ibu mempunyai beberapa gambar. Ya, beberapa gambar, ada banyak gambar. Nanti setiap kelompok maju satu persatu mewakili kelompoknya untuk mengisikan ini, nanti dimasuk di kategori pengaruh gaya terhadap benda. Nanti saya bisa jawaban tulis, nanti kalian tempel ya. Sudah paham kan? Ini nanti Mbak Al sama Mas Syafiul, terus Mbak Rosa sama Mbak Lisa, Mbak Nori sama Mbak Sonia, Mbak Silvana sama Mbak Elisa, Mbak Eni sendiri tahu ya. Saya tuliskan terlebih dahulu di papan tulis. Nanti sistemnya kayak gini. Ini nomornya nanti diisi urut aja dari nomor 1 sampai seterusnya. Terus yang maju pertama nanti misalkan dari kelompok 1, saya anggap Mbak Al sama Mas Syafiul ini kelompok 1, Mbak Lisa sama Mbak Rosa kelompok 2, Mbak Nuri, Mbak Sonia kelompok 3, Mbak Silvana sama Mbak Lisa kelompok 4, dan Mbak Eni kelompok 5. Nanti ditulis isi ini sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Terus nanti gambarnya ditempelkan ya, ditempelkan di sini. Terus ini kategori itu maksudnya gambar tadi itu termasuk pengaruh apa? Ya pengaruh benda dia menjadi bergerak atau bergerak menjadi diam atau merubah bentuk benda seperti itu. Terus alasannya disertakan juga di sini. Misalnya saya kasih contoh
mempengaruhi benda diam menjadi bergerak. Yang mulanya ini gerobaknya diam terus didorong oleh ini sama ditarik, ini termasuk gaya dapat mempengaruhi benda diam menjadi bergerak. Terus alasannya apa? Alasannya tadi ditulis. Asal mulanya gerobaknya diam terus karena adanya dorongan dari seseorang maka gambar tersebut ini maksudnya kategori tadi benda diam menjadi bergerak. Sudah paham perintahnya seperti apa? Sudah. Di sini nanti ibu langsung maju saja ya, ini nanti ada nanti langsung ditempelkan di situ. Kalau satu bisa mewakili Mas Syafiul, silahkan. Nanti insya Allah bisa maju satu orang bisa maju semua kok. Silahkan mewakili kelompoknya. Pilih Bu. Ya, nggak boleh langsung dari atas. Ini gambarnya. Bisa dilihatkan teman-temannya dulu. Itu ada gambar Pak Jokowi ini ya, naik sepeda motor, tapi jalannya berbelok. Itu nanti termasuk kategori gaya dapat mempengaruhi benda gimana. Nanti bisa dijelaskan di situ. Terus kelompok 2, Mbak Alisa sama Mbak Rosa yang maju siapa? Oh ini. Mbak Rosa sama Mbak Alisa yang maju siapa? Ayo maju. Maju ya. Itu ada spidol 2. Ini Mbak Roni, Mbak Sonia, Mbak Silvana, Mbak Dita. Ini kiri. Ini lagi Mbak Al. Ayo, nggak boleh disusah, ini speedometer ya. Maksud nggak? Oh iya emang. Itu yang satu dia nggak itu. Satu orang satu. Yang satu. Kan ini kan juga contoh ya. Kalau susu sebenarnya apa sih Bu? Ya aku buat dewe. Saya dia. Kategorinya, silahkan ada apa Dah Bu. Ya, silakan dibaca terlebih dahulu biar teman-temannya bisa menyimak. Nomor 1 Aku kelompok ada 1. lagi. Gambarnya ada seorang. Ya. Kategorinya Didengarkan ya. gaya merubah arah benda. Ya, terus Alasannya jalannya belok. jalan belok. Gimana teman-teman? Apakah jawabannya benar? Kurang tepat Bu. Kurang tepat. Tepatnya bagaimana Mbak Roni? Gaya merubah kecepatan. Ya benar. Jawabannya ini tuh gaya dapat merubah arah gerak benda. Kan mulanya jalannya lurus terus ada membelok, itu kan merubah itu arah. Tapi kecepatannya bisanya juga dilangi Bu. Ada kucingnya di depan. Tapi kalau Ini enggak pencet rem. Sudah. Jawabannya benar.
Nisa, kemudian selanjutnya nanti Kak Eni. Ya, nanti Nisa. Lanjut, Kak Eni. Di atas Lemut. Semuanya sudah maju ya? Tunggu. Oh iya. Sudah ada. Mana ya, Mbak? Di atas mana? Atas sini pol ya? Solasinya di mana, Mbak? Pulang. Sudah semua ya? Terima kasih partisipasi kalian. Kita koreksi bareng-bareng ya. Yang pertama, ada gambar, kita baca yang paling atas terlebih dahulu. Ada seseorang bermain bola basket. Yang mulanya bolanya itu dipegang terus dilempar ke atas. Itu kategorinya Mbak Al ini menulis merubah benda dia menjadi bergerak. Kira-kira jawabannya benar atau salah? Benar, ya. Karena bolanya yang mulanya dipegang terus dilempar ke atas itu kan menjadikan gerak apa berjadian bolanya dia menjadi bergerak.
Mas Samuel tadi mengisi gaya dapat merubah arah benda. Kira-kira benar apa salah? Benar. Karena yang mulanya jalannya lurus terus ada belokan itu kan merubah arahnya, mengikuti jalannya. Terus alasannya jalannya berbelok. Benar. Terus ini dari kelompok 5 ada seseorang mendorong meja. Mendorong meja, dia mulainya mejanya itu diam, terus didorong, kemudian kan dia bergeser atau berpindah tempat. Dan ini kan bergerak. Benda diam maksudnya itu benda diam menjadi bergerak. Terus gambar selanjutnya ini ada orang memahat tanah liat ya, ini membuat gerabah. Ini maksudnya kategorinya gaya dapat merubah bentuk benda. Nah, tanah liat yang dibentuk menjadi gerabah. Kemudian ada ini gambar selanjutnya. Ada seorang menaiki mobil, kemudian di depannya ini ada sapi mau ditabrak, yang mulainya kecepatannya itu kencang, terus tiba-tiba ada mobil terus direm mendadak. Ini masuk kategorinya gaya merubah benda bergerak menjadi diam. Bisa juga masuk dalam kecepatan ya ini. Kan mulanya kan dia mengendarai dengan cepat, terus tiba-tiba malah ada sapi di depannya. Nah, kemudian kan kecepatan itu yang mulanya dia kencang, terus tiba-tiba ada hewan, nah dia mengurangi kecepatannya. Ini bisa masuk ke benda gerak menjadi diam, tapi lebih tepatnya itu gaya dapat mempengaruhi kecepatan suatu benda. Lebih tepatnya seperti itu. Terus ini selanjutnya ada orang memahat kayu. Memahat kayu ini masuknya dalam kategori gaya dapat merubah bentuk benda. Kira-kira benar apa salah? Merubah bentuk benda. Benar. Yang mulanya itu kayunya mulus, datar ya gitu, terus dipahat, ditata. Nah itu kan dengan tantangan tadi itu gaya dapat merubah bentuk benda. Udah menjadi bentuknya ada berbunga, ada jenisnya. Terus kemudian ada ini seseorang yang mengendarai sepeda motor. Ini dilihatkan speedometernya. Tadi kelompok berapa yang isi? Kelompok 4. 3. Kelompok 3. Ini jawabannya yang mana? Ini gaya merubah benda diam menjadi bergerak. Kira-kira ada jawaban lain nggak? Kecepatan yang gimana? Lengkapnya kategorinya masuk yang gaya dapat mempengaruhi kecepatan suatu benda. Lebih tepatnya itu ya, gaya dapat mempengaruhi kecepatan suatu benda. Karena ini gambarnya kan yang dilihatkan speedometernya. Gitu. Tapi ini juga bisa sih yang mulanya dia menjadi bergerak, tapi lebih tepatnya mempengaruhi kecepatan. Gambar selanjutnya, ini ada seseorang menendang bola. Menendang bola berarti bolanya mulanya diam terus ditendang. Berarti gaya merubah benda diam menjadi bergerak. Terus selanjutnya gambar yang terakhir ada seorang kiper menangkap sebuah bola. Berarti dia mulanya bolanya melayang tadi, terus ditangkap oleh kiper kan menjadi diam. Berarti masuknya kategorinya benda bergerak menjadi diam. Kira-kira dari sini ada yang masih dibingungkan? Tidak, semuanya paham ya. Ini nanti teman-teman di rumah bisa mengamati keadaan sekitar yang sekiranya itu pengaplikasian dari itu loh. Gaya dapat mempengaruhi suatu benda. Pas di rumah saat membuka pintu itu kan juga termasuk gaya dapat mempengaruhi suatu benda. Itu nanti membuat 5 kejadian yang kita lihat di rumah.
terus dibuat kayak gini. Kemudian pertemuan selanjutnya nanti dikumpulkan untuk diambil penilaian. Seperti itu ya. Ya, Untuk saya cukupkan pelajaran pada pagi hari ini. Sebelum saya tutup, saya mau mengulas sedikit tadi dari awal. Yang pertama tadi pengertian gaya. Gaya adalah Tarikan. ya betul. Kemudian macam-macam gaya. Ada berapa tadi? 6. Sebutkan satu. Brightness, misterius, gravitasi. Ya betul semua ada 6. Kemudian setelah macam-macam gaya, ada gaya dapat mempengaruhi benda. Ada berapa kategori tadi? 5. Yang pertama saya tunjuk ya. Mbak Eni, yang pertama apa? Benda gerak menuju diam. Selanjutnya Mbak Sonia, Kecepatan. kecepatan. Terus Mbak Rosa, Benda bergerak menjadi diam. sudah Mbak Eni tadi. Dia menjadi bergerak. Ya udah 3. Terus yang keempat Mbak Silvana, Gaya berubah bentuk benda. merubah bentuk benda. Yang terakhir Mbak Al. Gaya merubah arah benda. Ya, sudah paham semua ya saya kira. Marilah kita tutup pembelajaran pada pagi hari ini. Pembelajaran pagi hari ini itu masuk atau bisa diibrahkan itu semua yang ada di bumi ini itu atas kekuasaan Allah. Ada misalnya ada contoh pohon jatuh ke bawah, terus karena tertiup angin dan seperti itu kan atas kekuasaan Allah. Itu sesuai dengan Quran surat Ad-Dariyat ayat 20 yang berbunyi wa fil ardi ayatul lil muqinin. Wa fil ardi, dan apa-apa yang ada di bumi itu ayatun sebagai tanda lil muqinin bagi atas kekuasaan Allah. Semua kejadian yang ada di muka bumi ini itu berdasarkan kekuasaan Allah. Semoga pembelajaran hari ini membawa manfaat kepada kita semua. Asa ayat wa'ala bi'ulumi nafi'ah. Saya cukupkan sampai sini. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.